pagi semuanya. Di sini kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kasih cintamu Tuhan Yesus kepada setiap kami hamba-hambamu, pada setiap kami Tuhan anak-anak yang telah Kau ciptakan di bumi ini. Bapa yang baik Tuhan, kami ingin memulai setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, Engkau yang melindungi kami Tuhan, menjamah dan memelihara kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus saat selamanya, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik anak-anak, di sini saya akan menceritakan sebuah cerita pendek tentang yaitu kisah Nabi Musa. Semua pasti kita telah mengenal Nabi Musa. Pasti kita sudah sering mendengar dari kakak-kakak kita atau bapak-bapak pendeta yang menceritakan tentang cerita tentang Nabi Musa ini. Nabi Musa ini disebut dengan nabi yang sangat apa ya? Yang pertama, nabi yang membawa bangsa Mesir dari bangsa Firaun. Yaitu Nabi Musa ini dikenal dengan dia saat membelah laut dapat dijadikan pembelajaran agama yang sangat penting untuk anak-anak. Nabi Musa merupakan salah satu utusan Tuhan yang hidup di Mesir. Nabi Musa hidup pada zaman kekejaman di mana penguasa Mesir yaitu disebut dengan Raja Firaun. Dan juga Nabi Musa ini melakukan salah satu mujizat yang diberikan Allah kepada Musa, yaitu kemampuan dia mengubah tongkat menjadi ular hingga membelah lautan. Musa termasuk nabi atau rasul sebab memiliki kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi Firaun dan juga menghadapi para bangsa-bangsa atau masyarakat yang dibawanya dari hadapan Firaun ke pokoknya bangsa-bangsa itu, yaitu dimana selama 40 hari 40 malam mereka di perjalanan, mereka mengalami banyak rintangan dan juga para masyarakat ini atau orang-orang ini banyak melakukan tuntutan kepada Nabi Musa ini, sehingga Nabi Musa ini dijuluki dengan nabi yang sangat memiliki kesabaran yang tinggi dan juga keteguhan hati yang tinggi. Baiklah, kita akan memulai ceritanya, yaitu pada zaman dahulu Mesir dipimpin oleh raja yang bernama Firaun yang terkenal dengan dia sombong, kikir, congkak, semuanya dia ingin memiliki apa yang ada di dunia ini. Dia dikenal dengan sebagai raja yang sombong sewenang-wenangnya hingga memperbudak penduduknya. Dan juga suatu ketika Firaun bermimpi bahwa Mesir terbakar kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Ia pun mengumpulkan ahli sihir dan peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal mengartikan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Firaun sangat ketakutan dan memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki keturunan Israel tersebut. Musa lahir bertepatan pada pembunuhan massal tersebut. Ibunya mencari tempat jauh yang aman dari jangkauan tentang Raja Firaun tersebut. Ibu Musa menyusui dan meletakkannya di dalam sebuah peti dan ditaruh di sungai. Satu hari, ibunya lupa menaruh peti dan membuat Musa terbawa arus sungai. Peti tersebut terbawa hingga istana dan ditemukan oleh istri Firaun, yaitu Asyah. Asyah yang mandul ingin merawat bayi malang tersebut dan membawa bayi Musa ke hadapan Firaun. Asyah menghadirkan beberapa ibu susu untuk Musa. Namun bayi Musa menolak semuanya. Hingga suatu ketika ibu kandung Musa mengetahui berita tersebut. Ia segera ke istana dan menyusui bayi Musa. Nabi Musa terkenal dengan tumbuh menjadi pria yang sangat baik
Selama bertahun-tahun, ia beserta pengikutnya bersabar dalam menghadapi kekejaman Firaun. Pada akhirnya, Firaun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Atas izin Allah, Nabi Musa dan pengikutnya pergi dari Mesir untuk menuju Syam. Mendengar kabar kepergian Musa, Raja Firaun murka dan bersama tentaranya mengejar Nabi Musa. Saat Firaun dan bala tentaranya hampir menyusul rombongan Nabi Musa, perjalanan mereka terhambat lautan yang luas. Turunlah wahyu kepada Nabi Musa yang berbunyi sebagai berikut. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Maka lautan pun terbelah. Itulah ajaibnya mujizat Tuhan yang terjadi pada saat itu kepada Nabi Musa. Musa dan rombongannya bergegas melintasi lautan tersebut dan disusul oleh Raja Firaun beserta tentara-tentaranya. Musa dan pengikutnya berhasil melewati lautan. Lautan kembali seperti semula. Firaun dan tentaranya binasa karena tenggelam dalam lautan tersebut. Sedikit cerita pendek tentang keteguhan Nabi Musa dalam melewati Raja Firaun atas kesombongan dan kewenang-wenangannya. Shalom, terima kasih.